Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menerjemah kitab yang berjudul Marqatu Su'udit Tasdik. Ya, ini adalah kitab syarah dari Matan Sulam Taufik. Untuk kitab syarahnya yang Marqatu Su'udit Tasdik karya Syekh Nawawi Banten. Untuk matanya itu karya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir Ba'alawi. Ya, Ba'alawi. Kalau ini membahas Ba'alawi ini nanti panjang urusannya. Pokok itulah gitu ya. Kita bahas mukadimahnya, dan bagi kalian yang mencari lanjutannya, ya mungkin yang bukan mukadimah, mungkin langsung masuk ke pembahasan, itu nanti kalian bisa dapat videonya di paket yang ketiga. Itu pun nanti kalau sudah saya bikinkan, kalau belum saya bikinkan ya belum ada ya. Pokok intinya kalau kalian ingin mengenai lanjutan dari kitab atau terjemah Marqatu Su'udit Tasdik, kalian cek saja di paket yang nomor 3 gitu ya. Nanti kalau misalkan kalian masih ragu-ragu, tanya saja, Mas, sudah upload yang terjemah Marqatu Su'udit Tasdik apa belum? Kalau saya jawab belum, berarti ya belum ada di paket nomor 3, gitu aja ya. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk ke terjemah mukadimahnya saja ya. Mukadimahnya saja ya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh Nawawi Banten rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'ir salihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu untuk arti mainstreamnya gitu ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Telah berkata siapa musannif, yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir Ba'alawi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud dari bismillah di sini adalah bikulismin min asma'idzati al-mausufi bisifatil kamali u'allifu. Maksudnya adalah dengan segenap nama dari beberapa nama zat yang disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan, u'allifu, saya mulai mengarang atau saya mulai membuat karya. Fallahu ismun limaujudin wajibil wujudi. Allah adalah nama bagi zat yang ada, limaujudin bagi zat yang ada, yang keberadaannya itu wajibil wujudi, harus ada, absolut adanya. Kemudian mausufin bisifati, ya dibaca jar ya. Mausufin bisifati, disifati dengan beberapa sifat, munazzahin anil afati, dibersihkan atau tidak memiliki segala kekurangan. La syarika lahu fil makhluqati, tidak ada yang serupa kepada Allah fil makhluqati, dari makhluk-makhluk. Nah, itu untuk artinya. Faqauluna, ucapan kami yang mengatakan wajibil wujudi, ya, ucapan kami yang menyatakan bahwa Allah itu keberadaannya itu absolut, itu raddun ala man qala innallaha jismun. Itu menolak atau mengonter bagi siapapun yang mengatakan bahwa Allah itu jisim, punya bentuk. Soalnya kalau jisim itu bisa punah, ya bisa punah. Seperti kita manusia ini jisim, punya bentuk dan bisa punah. Gitu. Nah, kenapa ucapan musannif mengatakan bahwa Allah itu absolut adanya, itu mengkonter pendapat orang yang mengatakan bahwa Allah itu jisim? Li'annahu idza kana jisman yakunu jaizal wujudi. Karena kalau seandainya Allah itu jisim, maka ya keberadaan Allah itu jaizul wujud, ya, tidak wajibul wujud. Nah, gitu. Berarti kalau jaizal wujud, keberadaannya itu hanya boleh, ya berarti ya boleh tidak ada gitu. Tapi beda. Allah itu wajib wujud, absolut gitu ya. Nah, itu untuk pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua, wa qauluna mausufin bisifati, yang mengatakan bahwa Allah itu disifati dengan segala sifat, itu raddun alal mu'attilina annafina li sifatil ma'ani. Itu menolak bagi siapapun orang yang sifatnya orang ini al-mu'attilin, yang membiarkan, dari kata utlah ya. Utlah kan libur, berarti hari itu dibiarkan. Ya, mengkonter atau menolak orang-orang yang membiarkan, annafina, yang menafikan li sifatil ma'ani, bagi sifat-sifat ma'ani. Berarti orang-orang ini itu hanya percaya pada sifat-sifat yang nampak saja. Berarti sifat-sifat yang tidak tampak, sifat-sifat yang ma'ani itu mereka tidak mau mengakui. Nah, ini ditolak atau dikonter dengan pendapat musannif mausufun bis sifati gitu.
Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa qauluna munazzahin 'anil afati. Pendapat kami yang mengatakan bahwa Allah itu bersih atau bebas dari segala kekurangan, itu raddun alaman wassafahu ta'ala bin naqaisi. Itu menolak atau mengonter bagi siapapun yang mendeskripsikan Allah itu punya kekurangan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa qauluna la syarika lahu fil makhluqati. Ucapan kami yang mengatakan bahwa Allah itu tidak memiliki keserupaan dengan makhluk apapun, itu raddun alal qadariyati alqailina innal abda yakhluqu af'alahu al-ikhtiyariyata. Ya. Itu menolak atau mengonter bagi pendapat Qadariyah yang mengatakan bahwa sesungguhnya hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri. Menciptakan perbuatannya sendiri yang al-ikhtiyariyata, yang bisa dikerjakan. Kemudian ahlakahumullahu ta'ala, semoga Allah membinasakan orang-orang Qadariyah. Ini mungkin doa ya. Nah, itu untuk pendapat-pendapat mengenai sifat-sifat Allah yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Banten. Wa rahmanu mufidu jalailin ni'ami. Untuk sifat Rahman itu Allah mencurahkan jalailin ni'am, nikmat-nikmat yang nampak atau nikmat-nikmat seperti misalkan manusia itu bisa jalan, ya, bisa melihat, bisa bergerak seperti itu. Itu namanya jalailun ni'am. Kemudian warahimu mufidu daqaiqiha. Untuk sifat ar-rahim itu Allah mencurahkan nikmat-nikmat yang detail. Misalkan nikmat yang detail itu seperti kalau misalkan manusia itu bisa berjalan, maka nikmat yang detail itu larinya bisa semakin cepat. Manusia yang normalnya itu melihat, oh ini kalau daqaiqin ni'am itu penglihatannya itu lebih tajam, bisa melihat sampai ke sana. Ya, itu namanya daqaiqin ni'am. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, alhamdulillah, segala macam puji. Ai as-sana'u bikulli kamalin, yaitu pujian dengan seluruh kesempurnaan itu lillahi, hanya milik Allah Ta'ala. Di antal kamala imma qadimun fahuwa wasfuhum. Karena sesungguhnya kemuliaan itu ada kalanya itu qadim, dari dulu ya. Ya sekarang masih ada, tapi sejak dulu itu sudah ada. Yaitu adalah sifatnya Allah. Wa imma hadisun, dan ada kalanya kesempurnaan itu terjadi sekarang atau nanti. Fahuwa fi'luhu, yaitu adalah fi'ilnya Allah atau perbuatannya Allah gitu. Nah, Allah punya sifat Rabbil Alamina, Tuhan yang mengatur seluruh alam semesta. Ai jami'il makhluqina, yaitu Tuhan atau yang mengatur seluruh makhluk-makhluk. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qala fir'aunu wa ma rabbul alamin. Fir'aun bertanya, apa itu Tuhan semesta alam? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Nabi Musa menjawab, yaitu Tuhan yang mengatur langit, bumi, dan apa saja yang ada di antara langit dan bumi. Kemudian selanjutnya, wala yaqsa adadal alamina ahadun illallah. Insyaallah illallah Ta'ala, dibaca nasab ya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menghitung jumlahnya alam kecuali hanya Allah Ta'ala. Nah, sebagaimana firman Allah, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Wa ma ya'lamu, tidak ada yang tahu junuda rabbika, tentaranya Allah Ta'ala, tentaranya Tuhanmu, illa huwa, kecuali hanya Allah, kecuali hanya Tuhanmu. Ada muktabasun minal fatihati. Nah, redaksi pujian ini merupakan penggalan atau mengutip dari Al-Fatihah gitu. Fala afdhala minhu, tidak ada yang lebih utama dari pujian ini. Likaunihi min ta'limillahi ta'ala, karena pujian ini merupakan pengajaran dari Allah Ta'ala. Wadihada ikhtarahu, dan oleh karena inilah musonef memilih hamdalah atau memilih pujian ini. Karena di sini domirnya itu pakai mudzakkar ya, saya artikan kembali ke alhamdulillah, ke pujian. Nah, jadi untuk artinya seperti itu yang khusus bagian 1. Nanti insya Allah mukadimah selanjutnya akan kita lanjutkan di bagian yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.